Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita kembali untuk mempelajari dan mengkaji dinul Islam, agama Islam yang merupakan agama kita, agama milik Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita pelajari ilmu-ilmunya, karena sesungguhnya kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan hanya dengan kita mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali tentang tanda hati yang salim atau tanda hati yang sehat. Yang ketiga adalah an yat'aba atau an yut'ibal jasad fil hidmah wala yamalul qalb. Wala yamalul qalb, ya. Yaitu menekan jasad ini, menekan fisik ini agar berpayah-payah dalam berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memberikan semangat kepada jasad ini, fisik ini untuk senantiasa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya tidak merasa bosan, hatinya tidak merasa jenuh, ya. Waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta taramma qadamah fa yuqalahu fi dzalika fayaqul afala akuna abdan syakura. Lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah salat sampai bengkak-bengkak kakinya, ya. Kalau dari sisi fisik di sini berarti terjadi hal yang mungkin sampai membuat fisik payah, ya, payah dan juga capek. Tetapi yang dirasakan Nabi SAW, bahkan Nabi mengatakan afal aku na abdan syakur, salahkah aku kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Subhanallah. Karena apa? Karena kecintaan dan hati yang bersih ini yang menggambarkan betapa hatinya bersih, ya. Kecintaan pada ibadah, kecintaan pada amal soleh juga menunjukkan hati yang bersih, sehingga sampai pun berpayah-payah, berletih-letih, benar-benar masih merasakan nikmatnya ibadah, tidak merasakan kepayahan, keletihan, kejenuhan, dan hatinya pun tentram, ya, senang dengan semangatnya amal ibadah, anggota badan ini dalam amal ibadah, ya. Dan demikianlah seorang yang memiliki hati yang salim. Jadi bukan justru merasa penat, bukan merasa sedih, stres ketika dia melakukan banyak ibadah, ketaatan. Justru yang ditimbulkan dari itu adalah rasa gembira, rasa senang, ya. Bahkan seolah-olah dia merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Dengan sebab itu, Masya Allah, maka lihatlah ketika Nabi pernah mengatakan kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, arihna ya Bilal bis salat. Istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat. Istirahatkan kami dengan salat. Karena salat bagi Nabi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, ya. Yang salat bagi Nabi SAW adalah menjadi keindahan, kenikmatan tersendiri yang merupakan penyejuk pandangan beliau SAW. Maka beliau mengatakan bahwa istirahatnya dari kepayahan dan kepenatan dunia ini justru dengan salat. Salat yang mungkin juga merupakan ibadah fisik, ya, butuh gerakan, butuh ruku, sujud, tetapi tidak merasakan kepenatan. Bahkan mungkin berdiri yang lama atau lamanya berdiri itu tidak dirasakan bagi orang-orang yang hatinya salim. Tapi yang hati yang mungkin ada penyakit, gundah gulana, ya, gerusak-gerusu ketika mengerjakan sholat, ada seolah-olah tidak betah untuk ingin lama-lama berdiri sholat, ingin segera menunaikan sholat. Kalaupun baca dia mungkin cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, pilihan suratnya surat-surat pendek saja. Dia tidak merasakan nikmatnya sholat, ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, ya. Maka hati yang salim justru berusaha untuk berkhidmat pada Allah. Berkhidmat kepada Allah ini meskipun terkadang berkhidmat kepada manusia, karena sebagai bentuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara misalkan berbakti pada orang tua, itu kan hakikatnya berkhidmat kepada manusia. Tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi, ini hakikatnya melaksanakan perintah Allah, maka berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga berbuat baik kepada manusia adalah berkhidmat kepada manusia. Tetapi kalau dilihat lagi secara mendalam, bahwa inilah perintah Allah untuk bermuamalah baik pada manusia. Khudil afwa wa'mur bil urf wa, ya,
wa'rid anil jahilin, ya, untuk bermuamalah kepada manusia dengan cara ma'ruf. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkhidmat kepada mereka adalah kelezatan dan kenikmatan, bukan justru seolah-olah beban, derita ataupun suatu yang tidak mengenakan, tapi terasa nikmat-nikmat saja. Kenapa? Karena dia melakukannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, beliau pernah mengatakan, man sarra bi khidmatillah sarratil asya kulluha bi khidmatihi. Barang siapa yang merasa senang, merasa gembira dalam berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu, ya, akan dijadikan senang berkhidmat kepadanya. Orang yang bangga dan gembira dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam thalabul ilmi, dalam jihad dakwahnya, dalam apa saja, dia merasa gembira, bahkan ini adalah tuntutan dari dalam dia, dari batin dia, ya, bukan sekedar raga saja yang seolah-olah ingin tampil, ingin kelihatan dan seterusnya, tetapi semata-mata karena ini panggilan dakwah. Dan dakwah pada hari ini tidak boleh terhenti meski dalam kondisi pandemi. Kemudian kita berpangku tangan, tidak, kita harus bikin karya, mungkin tulisan, mungkin video ceramah yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin, menjadi media pembelajaran bagi mereka, sarana untuk mereka belajar. Ini kerinduan dari dalam, kerinduan yang sangat dari diri mereka, ya, bukan semata-mata karena ria ataupun sum'ah, tetapi adalah karena ingin tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersemangat, ya, meski banyak cibiran, celaan, karena dia tidak mengharap pujian makhluk, ya, tidak mengharap istilahnya sanjungan makhluk, sanjungan manusia, tidak, dia mengharap sanjungan pujian dari Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tergerak dia pun dalam dakwah, dalam ibadah, dalam ketaatan adalah semata-mata karena Allah, karena hati yang bersih, ya, tidak disibukkan dengan ucapan-ucapan manusia, tidak disibukkan dengan hal-hal yang mengotori hati. Dalam ucapan yang lain dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, atau tadi kalau kita lihat dari ucapan Yahya bin Mu'ad, beliau lengkap katanya juga mengatakan, wa man qarat ainuhu billah qarat ainu kulli ahadin binadar ilaih. Barang siapa yang sejuk pandangannya ketika dia berkhidmat kepada Allah, berkhidmat di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka segala mata-mata pandangan makhluk akan senang melihat kepadanya. Padahal kita tadi tidak berharap pandangan makhluk. Padahal kita katakan tadi kita tidak berharap pandangan manusia, tetapi dengan kita senang, gembira dengan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejuk dan senang pandangan kita ketika berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu justru akan senang dan gembira kepada kita, ya. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, dawi qalbaka fa inna hajatullah ilal ibad salahu qulubihim, ya. Obatilah hatimu, karena sesungguhnya Allah butuh kepada hamba-hambanya itu adalah baiknya hati mereka. Yang Allah lihat maksudnya di sini adalah baiknya hati mereka. Ai muraduhu minhum matlubuhu minhum. Jadi maksud di sini adalah yang dituntut dari mereka adalah bersihnya hati mereka. Wa salahul qalbi an yamtali'a bi hubbir rabbi azza wa jalla. Dan baiknya hati itu adalah ketika dipenuhi dengan kecintaan pada Allah Jalla wa ala. Wa man ahabballah azza wa jalla habba khidmatahu. Barang siapa mencintai Allah, maka dia akan senang dan gembira dalam berkhidmat kepadanya. Wa sarat qutu qalbihi wa ghidau nafsihi. Maka akan menjadi makanan pokoknya, akan menjadi nutrisi yang bergizi bagi hatinya, ya. Ini diantara tanda hati yang salim. Kemudian tanda hati yang lain, yang salim yang lainnya. Kemudian di antara tanda hati yang salim yang lainnya adalah an yahinna sahibuhu ila hidmah wa istaqu ilaiha aksar min haninil ja'i ila ta'ami wasyarab. Subhanallah. Kerinduannya kepada Allah, kerinduannya pemilik hati ini, ya, melebihi kerinduannya dari rindunya dia kepada makan dan minum. Seorang yang lapar, ketika sudah mulai datang lapar kepadanya, itu bagaimana kondisinya? Pasti dia tanpa harus memikirkan makanan, itu akan terbetik di hatinya atau terbayang pada benaknya, ya, gambaran makanan dan minuman. Dia ingin makan ini, dia minum ini,
itu karena sangat lapar apalagi ya. Maka orang yang hatinya salim, hatinya bersih, ya, dia sangat rindu pada Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang lapar tadi. Yang dia sangat rindu pada makan dan minumannya. Subhanallah. Ini para ulama kita memberikan gambaran yang sangat indah ketika hati yang salim, hati yang bersih itu digambarkan bagaikan hati gambarannya bagaikan orang yang rindu terhadap makanan, ya, karena lapar yang sangat, kemudian dia menginginkan makanan ada ketika itu juga. Nah, begitulah hati yang salim. Dia ingin hadir, ya, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kerinduan dia atau melebihi kerinduan dia daripada makan dan minuman dia. Fa innal abda idza dhaqa halawata muamalatillah azza wa jalla bil mudawamah ala ta'at habbat ta'ah. Seorang hamba, ya, apabila merasakan manisnya berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala secara kontinu di dalam ketaatan demi ketaatan, maka dia akan cinta dengan ketaatan tersebut. Fala yastagni anha bihal, maka dalam kondisi apapun tidak merasa pernah cukup, akan senantiasa melakukan ketaatan ini dan ketaatan itu, selagi itu petunjuk Rasulullah, selagi itu dibimbing oleh Rasulullah, selagi itu amalan Rasulullah, selagi itu adalah amalan yang berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para sahabat, maka dia pun rindu untuk mengamalkannya. Fa idza wajada nafsahu mu'attalan aw mu'attalan fi ghairi ta'atillah azza wa jalla daqa alaihi sadruhu wa wajada dafi'an yadfa'u min dakhilihi ila ta'atillah azza wa jalla. Dan kalau dia dapati dirinya seolah-olah terbengkalai, ya, terlantar pada selain ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, akan didapati dadanya justru sempit, ya. Jadi kalau dirinya nganggur, tidak melaksanakan ketaatan, dirinya tidak melakukan aktivitas ibadah sedikit pun, ya, justru dia sempit dadanya, merasa sedih dan ingin mendorong dirinya, fisiknya bahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah hati orang yang salim, ya. Ingin benar-benar terdorong untuk melakukan terus dan ketaatan demi ketaatan. Tidak cukup dengan satu ketaatan. Rindunya dalam berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda hati yang salim lagi yang lainnya adalah idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya wa wajada fiha rahatan wa na'imahu alaihi khuruju minha kama qala wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ketika datang waktu salat, maka seolah-olah gundah gulana dunia, kesedihan-kesedihan dunia, segala carut marut dunia yang menggelayut di hatinya hilang semuanya. Segala kepenatan-kepenatan dunia yang telah menyibukkan hatinya, yang telah menjadikan hatinya sibuk dengannya, hilang semuanya ketika datang waktu sholat. Jadi justru dia sangat gembira dengan datangnya waktu sholat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan sejuk pandanganku ketika sholat. Datang waktu sholat justru semakin merasa nikmat, ingin melakukan ibadah sholat. Ini tanda hati yang salim, tanda hati yang sehat, ya. Tapi orang yang hatinya sakit, datang waktu sholat seolah-olah ini belenggu baginya. Aduh, datang lagi waktu sholat, berarti harus mengerjakan sholat. Sehingga kalau dia sholat seolah-olah beban, dia harus segera menunaikannya. Setelah selesai, udah baru nyaman. Nah, ini kan beban berarti. Sholat bukan harusnya suatu kenikmatan jadi merasa beban. Artinya satu tanggung jawab yang seolah-olah kalau belum dikerjakan nggak akan nyaman. Ini kan berarti beban. Seharusnya kita menikmati berlama-lama dalam berdiri yang kita sebutkan, berlama-lama dalam qiraah, berlama-lama di dalam menikmati ruku dan sujud kita. Ada orang banyak sujudnya lama tapi rukunya tidak lama. Padahal durasi yang dicontohkan oleh Nabi SAW, rukunya lama maka sujudnya juga lama. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kita harus, ya, berusaha menghadirkan hati ini kebersihannya, kejernihannya, di mana datangnya waktu sholat justru kegembiraan. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah adalah seakan-akan tertarik. Mungkin kita baru saat ini rindu betul ke masjid, ke musola berjamaah dengan kaum muslimin. Kenapa? Karena selama lockdown seolah-olah menjadikan kita tidak pernah berjumpa dengan ikhwan. Kerinduannya bukan karena kerinduan untuk mengerjakan ibadah, tapi kerinduannya karena
seolah-olah di rumah terkekang. Ini salah, ya. Tapi kalau kerinduannya kita karena ingin menunaikan perintah Allah, kerinduannya karena ingin berjumpa dengan Allah, untuk melaksanakan ubudiyah seoptimal mungkin, sebisa mungkin meski di zaman pandemi, di zaman ujian dan musibah, ya, tetap utama-utama mungkin, tepat pada waktunya, ya, tetap sebisa mungkin tetap melakukannya di awal waktunya, maka ini berarti menunjukkan kebersihan hati kita. Tapi kalau hanya sekedar menghilangkan seolah-olah tanggung jawab, beban yang ada dalam pundak kita, begitu sholat kemudian baru tenang, nyaman, ini berarti belum menjadikan hati itu benar-benar bersih. Hati yang bersih justru rindu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, seorang yang dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, rajulun qalbuhu ma'alakun bil masajid. Itu orang yang hatinya bergantung dengan masjid, rumah-rumah Allah SWT. Dimanapun, bahkan mungkin dia bukan berarti harus selalu di masjid, bukan berarti begitu maknanya. Tapi maknanya di sini adalah meski orang itu bekerja, safar, ataupun mungkin jauh dari keluarganya, tetapi senantiasa dapati di mana rumah Allah, di situ dipanggil untuk sholat, ya, maka dinomorsatukan, bukan dinomorduakan. Kita saja kalau kerja, ya, seolah-olah perintah bos, perintah pimpinan, perintah ini harus segera dieksekusi, harus segera dilaksanakan, harus sami'na wa ata'na. Tapi kenapa ketika perintah Allah ditunda-tunda, diundur-undur? Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu golongan kaum yang dia selalu mengakhirkan sholat dan mengakhirkan sholat, sehingga segala sesuatunya akan Allah undurkan, Allah akan akhirkan. Bahkan urusan kantornya terbengkalai, rumah tangganya terbengkalai, ya, urusan kantor terbengkalai, urusan pekerjaan terbengkalai semua. Kenapa? Karena dia telah mengakhirkan dan mengundur-undur waktu sholat, ya. Makanya Allah mengancam orang yang memiliki sifat demikian. Wa khalafa min ba'di khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka muncullah setelah generasi yang baik generasi yang buruk, yang mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka niscaya mereka akan menemui ghayy. Apa itu ghayy? Ubay bin Ka'ab, Aisyah radhiyallahu anha, dan juga sahabat yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud di antaranya, mengatakan bahwa al-ghayy adalah wadin fi jahannam yasilu fiha qaish min ahli nar, lembah di neraka jahanam yang mengalir di bawahnya sungai darah atau nanah darah dari penduduk neraka jahanam. Nauzubillah summa naudzubillah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT berusaha untuk menghadirkan kejernihan hati ini, berusaha untuk membersihkan hati ini agar benar-benar ketika datangnya panggilan Allah, seruan Allah, kita mengutamakannya di atas segala-galanya. Karena jangan sampai, ya, perintah Allah dinomorduakan, panggilan Allah dinomorduakan, jadikan dia nomor satu. Demikian, wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.